Kenapa kok la dibaca panjang? Tanda panjangnya la itu apa? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Qur'annya, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau pernah nih belajar ilmu tajwid Al-Qur'an tapi merasa kesulitan di dalam memahaminya? Marilah belajar mengaji Al-Qur'an di sini ya, di channel ini. Karena di sini kami akan berusaha untuk menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian juga kami tambah dengan media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu agar dapat langsung bisa dipahami dengan mudah untuk ilmu tajwidnya, sehingga nanti dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Karena dengan kita belajar ilmu tajwid, kita memahaminya. Kemudian kita juga bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Kemudian bagi yang belum lancar bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, Bapak dan Ibu, selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semakin bersemangat juga kita menuntut ilmu agama Islam, dan semoga nantinya juga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari langsunglah kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an kita dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya itu agar sangat mudah untuk bisa langsung dipahami, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Dan sekarang ini kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-47 dan juga ayat yang ke-48. Jadi mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Zawata afnan. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini fa. Kalau kita mengucapkan huruf fa itu ada nafasnya mengalir, fa, fi, fu. Karena huruf fa itu ya di antara sifatul huruf fa dia memiliki sifat hamas gitu. Fa bi ayyi a. Di sini ada huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Jadi kan ini huruf ya nih ada tanda tasydid nih. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti yang ketiga terbalik ke atas itu seperti huruf W. Kita sementara misalnya belum tahu gitu ya tentang hukumnya idgham bi gunnah. Jadi sebelah sininya nih nggak ada di sini nun sukun, di sini nggak ada di sini tanwin, maka berarti huruf ya yang memiliki tanda tasydid ini dia bukan idgham bi gunnah, maka kita kasih nabar. Kita kasih tekanan. Ayya seperti itu. Atau pada surah Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa iyya, ditekan kayak gitu. Fa bi ayyi ala, a dibaca panjang. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu bagi yang mungkin belum tahu ya. Kalau ada huruf alif, tapi huruf alifnya itu dia memiliki tanda baca, memiliki harokat, maka itu huruf hamzah. Nah, ini kan huruf alif ada tanda bacanya, kayak ini nih huruf alif ada tanda bacanya. Itu gini, alif ada tanda bacanya, itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Nah,
Pertama, A dibaca panjang. Jadi huruf itu kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang. Misalnya A dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad badal. Jadi mad badal itu terjadi kalau ada huruf hamzah yang mendahului huruf mad atau huruf mad yang sebelumnya hamzah. Nah, huruf mad itu apa-apa saja. Nah, nanti selanjutnya akan kita bahas. Jadi mad badal itu terjadinya hanya pada huruf hamzah saja. Jadi kalau ada huruf hamzah dibaca panjang ya, karena dia memiliki tanda panjang, karena dia memiliki tanda mad. Nah, maka terjadilah mad badal di sana. Pembahasan secara khusus tentang mad badal itu sudah kami buatkan tersendiri videonya. Silakan masuk di channel kami, masuk di bagian playlist video. Maka di situ ada pembahasan tentang mad badal. Mad badal panjangnya 2 harokat. Fa bi ayyi ala, la dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun pada awalnya itu namanya mad tabi'i. Nah, namun yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu, kenapa kok la dibaca panjang? Tanda panjangnya la itu apa? Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu. Kita lihat media gambarnya. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, jadi huruf mad itu diantaranya huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Seperti rumus 1 yang warna hitam itu. Jadi kalau kita baca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf ya sukun atau huruf ya mati ya, huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Huruf ya sukun sebelumnya ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrohnya dibaca panjang. Huruf mad selanjutnya rumus 2 warna hitam itu huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Nah, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah itu huruf mad. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Seperti rumus 3 warna hitam. Di dalam Al-Quran itu ya pada mad tabi'i itu untuk menunjukkan tanda panjang, huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam. Yang maksudnya itu dari segi tulisan, huruf madnya itu dia tampak, huruf madnya itu dia kelihatan seperti itu. Dapat kita lihat. Kemudian juga pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang, nantinya huruf-huruf mad tersebut bisa juga tidak tampak dari segi tulisan. Jadi huruf madnya itu dia dikira-kirakan. Diberilah tanda-tanda panjang seperti tanda panjang yang terdapat di rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Nah, jadi pada dasarnya tanda-tanda panjang di rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu pada mad tabi'i itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna hitam. Tentu sesuai dengan kotaknya masing-masing ya, sesuai dengan rumusnya masing-masing. Namun jika yang memakai tanda-tanda panjang tersebut, baik itu tanda-tanda panjang yang warna biru atau yang memakai huruf-huruf mad yang terdapat di warna-warna hitam itu ya, kalau yang memakai adalah huruf hamzah, maka terjadilah mad badal kayak gitu. Nah, jadi kalau yang memakai rumus-rumus tersebut adalah huruf hamzah, maka terjadilah mad badal. Ini la dibaca panjang. Yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu, kenapa kok la dibaca panjang? Tanda panjangnya apa gitu? Harusnya di sini Bapak Ibu sudah dapat melihat nih tanda panjangnya apa. Karena di sini huruf madnya itu ada nih. Huruf madnya itu tampak nih, kelihatan. Nah, perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan dengan lebih mendalam dan pelan-pelan. Di rumus 3 warna hitam di situ kan ada alif tuh ya. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, tuh ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti disitulah letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Tapi kita tentu perlu menyimpulkannya dari awal. Jadi dapatlah kita simpulkan cara memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan,
Kita baca Al-Quran nih bertemu alif. Ini alif nih, disambung dengan huruf lam. Nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung. Maka kita harus teliti. Nah, ini bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya nih ada ini nih. Ada harokat fathah ini tanda baca fathah nih. Karena di sini ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada tanda baca fathah ya. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang nih. Maka la ini kita baca panjang. La dibaca panjang tuh mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini. Dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya mad wajib muttasil itu wajib dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, jadi tidak boleh dibaca dengan 2 harokat ya. Panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Huruf ra ini memiliki harokat fathah ya, tanda baca fathah ini tanda baca di atas letaknya. Maka ini huruf ra dibaca takhim, dibaca tebal sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Rabbikuma, ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan kembali rumus 3 yang warna hitam. Masih di rumus 3 warna hitam. Penjelasannya sama. Kenapa kok la dibaca panjang tadi? Sama kenapa kok ma dibaca panjang? Rumus 3 warna hitam. Karena di sini ada alif. Ini alif ini disambung dengan huruf mim. Sebelum alif sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Di sini ada alif, sebelum alif sebelah sini ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Maksudnya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Bikuma gitu. Bikuma tukad panjang kan gitu. Diban, ban dibaca panjang. Nah, jadi gini, kalau misalkan kita membaca Al-Qur'annya itu tidak berhenti di huruf nun, tidak berwakaf di huruf nun, kita wasolkan tukadzibani dzawa langsung disambung diteruskan gitu, maka panjangnya ba tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi kan tadi itu kita bacanya itu berwakaf ya, berhenti kita di huruf nun, maka panjangnya ba dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu, kenapa kok ba dibaca panjang, tanda panjangnya apa gitu. Nah, sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Sudah perhatikan ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu huruf, di atasnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, menandakan huruf tersebut dibaca panjang. Maksudnya ba dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Nah, kalau mad tabi'inya itu ditulis dengan tanda seperti ini, mad tabi'i, tapi tanda madnya, mad atau panjang, tanda mad atau tanda panjangnya itu ditulis dalam bentuk seperti ini, harokat fathah berdiri yang seperti ini, maka dapat kita kira-kirakan bahwa dapat kita kira-kirakan masukkan ke rumus 3 yang warna hitam itu, bahwa di sini ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, ini ada huruf yang memiliki harokat fathah. Huruf yang memiliki harokat fathah ya huruf ba ini, huruf yang dibaca panjang ini kayak gitu. Kalau di sini kan huruf matnya nggak kelihatan kan? Nah, kalau ini kan tadi kelihatan nih ada alif sebelumnya harokat fathah. Rumus 3 yang warna hitam kelihatan huruf matnya ada alif nih sebelumnya harokat fathah. Ini juga nih alif sebelumnya harokat fathah. Tapi kan kalau ini huruf matnya dia nggak kelihatan, tidak tampak, dia hanya dikira-kirakan saja kayak gitu. Ba ini mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya itu bertemulah dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita baca Al-Qur'an, panjangnya mad arid li sukun itu harus kita baca sama panjangnya. Kalau 2 harokat semua panjangkan 2 harokat. Kalau 6 semua panjangkan 6 harokat kayak gitu. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat mad arid li sukunnya kayak gitu. Huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun, berhenti kita di huruf nun, kita baca tukadziban. Jangan dibaca tukadzibani baru berwakaf baru berhenti gitu, jangan ya, salah. Tapi kita baca tukadziban. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita berwakaf berhenti di huruf nun. Untuk di sini kan huruf nun ini tidak dibaca panjang. Karena berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Hurufnya kita matikan. Sehingganya kita baca tukadziban. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif. Ini namanya wakaf mamnu.
Jadi maksudnya itu wakaf yang terlarang. Jadi dia itu dilarang untuk berwakaf. Loh, tapi kan tadi kita bacanya itu berwakaf, berhenti di sini. Tapi ini dikatakan wakaf yang terlarang. Kalau misalkan wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat, nah maka kita tidak apa-apa berwakaf gitu. Ini kan wakaf mamnunya terletak di akhir ayat kan, di akhir ayat 47 nih daripada surah Ar-Rahman. Maka kita tidak apa-apa berwakaf di sini. Tapi kalau misalkan dia di tengah ayat, nah, kita wasolkan, jangan kita wakafkan gitu. Kalau di akhir tidak apa-apa. Wa dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Pasti Bapak Ibu sudah tahu nih kenapa kok wa dibaca panjang, tanda panjangnya apa. Sama penjelasannya Bapak Ibu, kenapa kok la dibaca panjang, kenapa kok ma dibaca panjang. Kalau di media gambar tadi itu dirumus 3 yang warna hitam penjelasannya. Karena di sini ada alif, ini alif nih. Baca Al-Qur'an bertemu alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih. Ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah nih. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang nih. Misalnya wa dibaca panjang. Pada tabi'i panjangnya 2 harokat. Dzawata, ta dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya itu namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok berubah menjadi mad jaiz munfasil seperti itu? Namun yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu, kenapa kok ta dibaca panjang, apa tanda panjangnya? Harusnya di sini juga Bapak Ibu sudah tahu nih kenapa kok ta dibaca panjang, tanda panjangnya mana? Karena huruf madnya tampak nih, huruf madnya kelihatan. Nah, ini sama Bapak Ibu. Kalau di media gambar tadi itu dirumus 3 warna hitam penjelasannya. Ini sama penjelasannya, kenapa kok wa dibaca panjang, kenapa kok tadi di atas la dibaca panjang, kenapa kok ma dibaca panjang, sama penjelasannya kenapa kok ta dibaca panjang. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif, ini alif nih. Yang disambung dengan huruf ta. Ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih. Ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Sebenarnya ta dibaca panjang. Ta dibaca panjang itu mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata atau di lain kalimat. Nah, gitu. Sehingga dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Namun apa bedanya dengan mad wajib mutasil gitu? Mad jaiz munfasil 4 sampai dengan 5 harokat. Mad wajib juga 4 sampai dengan 5 harokat. Kalau mad jaiz munfasil ada yang membolehkan dibaca dengan 2 harokat. Jadi nanti kalau dengar ada orang baca mad jaiz munfasil dibaca dengan panjang 2 harokat, jangan disalahkan gitu ya. Lalu bagaimana cara membedakannya gitu? Nah, ini kan kalau mad wajib mutasil pada umumnya tidak semua, tapi pada umumnya, kebanyakannya gitu ya. Mad tabi'inya setelahnya ada huruf hamzah, tapi hamzahnya ditulis dalam bentuk seperti ini. Tapi kalau misalkan mad jaiz munfasil, biasanya itu huruf hamzahnya itu ditulis dalam bentuk seperti ini. Seperti alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, tapi huruf hamzahnya ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau seperti ini mad wajib, hamzahnya bentuknya seperti ini. Kalau seperti ini dia mad jaiznya. Kalau hamzahnya bentuknya itu seperti ini. Nah, ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, tapi hamzahnya bentuknya itu alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Nah, itu mad jaiz munfasil. Pada umumnya seperti itu. Kebanyakannya itu seperti itu. Walaupun dalam hal-hal tertentu tidak gitu nah. Namun pada umumnya itu seperti itu. Untuk supaya lebih mudah saja untuk awal-awal kita memahaminya. Dzawata afnan. Ini huruf fa, sukun af, ada nafas mengalir, afnan. Nan dibaca panjang, ini namanya adalah mad arid li sukun, namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Samalah penjelasannya Bapak Ibu dengan di atas ini tadi. Yang perlu untuk kita ketahui dulu kenapa kok na dibaca panjang. Nah, pasti di sini juga sudah tahu kenapa kok na dibaca panjang. Baca Al-Qur'an kita bertemu alif, alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah ini. Ada tanda baca fathah ini. Soalnya huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Soalnya na dibaca panjang. Na dibaca panjang itu mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab kita berwakaf, dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun berapa? Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca afnan. Jangan dibaca afnanin baru berhenti baru berwakaf, jangan ya. Kita baca afnan. Kenapa kok huruf nun disukunkan kok dimatikan? Tadi juga sudah kami jelaskan. Kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang ya, berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang ya, hurufnya kita matikan gitu.
Kemudian di sini ada tanda wakaf. Ini namanya wakaf jaiz. Ini bentuknya tuh jim seperti ini. Wakaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh. Boleh apa nih gitu. Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca. Kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, mau berwakaf dulu, mau berhenti dulu untuk mengambil nafas, silahkan. Mau diwasolkan ya silahkan kayak gitu. Boleh. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.